Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olinda Maharani Putri dari kelas PM 2023A. Jadi di video kali ini saya mau membahas soal UTS Geometri Analitik tahun 2024. Soal pertama, ada soal jika bagian garis G 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi jajar genjang dan bagian dari garis H x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal jajar genjang, maka yang A, tentukan persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain, dan yang B, tentukan luas jajar genjang tersebut. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama kita harus tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui ada garis G. Garis G bisa saya tuliskan seperti ini ya, 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Ini sebagai salah satu sisi dari jajar genjang dan ada garis H, yaitu x min y plus 1 sama dengan 0 sebagai salah satu diagonal jajar genjang. Jika diilustrasikan akan seperti ini. Jadi ini ada garis G ya, kan sebagai salah satu sisi. Jadi boleh saya buat seperti ini. Dan garis H sebagai salah satu diagonalnya. Seperti ini. Nah, di sini saya mau membuat sebuah garis yang melalui perpotongan garis G dan garis H. Perpotongan di sini. Jadi saya ingin membuat garis seperti ini. Nah, karena ini jajar genjang, jadi garis yang melalui perpotongan garis G dan garis H tidak mungkin tegak lurus dengan salah satu sisinya. Oke. Ini misal di sini saya ingin membuat garis K. Bagaimana caranya? Kita tulis. Misal ada garis K yang melalui perpotongan garis G dan garis H. Oke, pakai rumus apa? Pakai rumus berkas garis. Garis K sama garis K adalah G plus lambda H sama dengan 0. Kita substitusikan saja. Di sini 2x plus 3y min 2 plus lambda kali x min y plus 1 sama dengan 0. Kita jabarkan ya. Yang lambda ini kita kalikan distributif. Lambda x min lambda y plus lambda sama dengan 0. Koefisien x kita jadikan 1, jadinya 2 plus lambda x tambah 3 min lambda y. Konstantan kita tulis min 2 plus lambda sama dengan 0. Lalu ini koefisien y-nya kita pisahkan dengan x dan konstanta agar nanti membentuk persamaan eksplisit ya. Jadi 3 min lambda y sama dengan, itu berubah tanda menjadi min 2 min lambda x. Ini juga berubah tanda menjadi plus 2, berubah tanda menjadi min lambda. Lalu semuanya kedua ruas kita bagi dengan 3 min lambda. Jadi y sama dengan min 2 min lambda per
3 min lambda X plus 2 per 3 min lambda per 3 min lambda. Oke. Koefisien X di sini adalah gradien dari garis K. Nah, lalu karena gradiennya ini tidak tahu, jadi kita ambil sebarang gradien garis K. Oke, lanjut di sini. Ambil sebarang gradien garis K. Misal MK adalah 1/4. Ini ambil sebaran ya, jadi saya milih 1/4. Nah, berarti 1/4 ini sama dengan min 2 min lambda per 3 min lambda. Kita tulis 1/4 sama dengan min 2 min lambda per 3 min lambda. Kita kalikan silang, 1 dikali 3 min lambda tetap 3 min lambda sama dengan 4 dikali min 2 min lambda menjadi min 8 min 4 lambda. Lambdanya saya pindah ke sini jadi 4 lambda min lambda sama dengan min 8, 3-nya saya pindah jadi min 3. 4 lambda min lambda sama dengan 3 lambda sama dengan min 11. Lambdanya ketemu min 11/3. Oke. Setelah ketemu lambda, kita substitusikan lambda di persamaan K yang awal. Saya taruh di sini ya. Di persamaan garis K, 2x plus 3y min 2. Lambdanya kita masukkan min 11/3. Min 11/3 dikalikan X min Y plus 1 sama dengan 0. Lalu semuanya kita kalikan 3 agar tidak ada pecahan. Kalikan 3, 6X dikalikan 3, 9Y dikalikan 3, min 6. Ini 3-nya lepas, 9 jadi min 11 dikali X min Y plus 1 sama dengan 0. 6x plus 9y min 6. Ini kita kalikan distributif ya. Jadi min 11x plus 11y min 11 sama dengan 0. Koefisien x-nya kita tambahkan ya. Jadi sini 6x min 11x sama dengan min 5x. 9y plus 11y kemudian plus 20y min 6 min 11 sama dengan min 17 dengan 0. Kita kalikan negatif 1 semua, hasilnya 5x min 20y plus 17 sama dengan 0. Oke. Ini adalah persamaan garis K. Oke. Ini aku tulis di sini ya, biar tidak lupa. Jadi persamaan garis K kita temukan 5x min 20y plus 17 sama dengan 0. Oke. Kita sudah menemukan satu sisi yang lainnya. Langkah selanjutnya, di sini saya mau membuat garis yang sejajar dengan garis G, di mana garis tersebut melalui salah satu titik yang berada di garis H. Jadi semisal di sini ada titik A ya. Titik A itu melalui garis H.
Misal di sini saya ambil titik 3,4. Coba kita substitusikan ke garis H. Jika X-nya 3, Y-nya 4, dan 3 dikurangi 4, min 1. Min 1 plus 1 sama dengan 0, dan itu sesuai. Nah, sini saya mau membuat garis yang melalui titik A dan sejajar garis G. Misalnya misalnya garis L. Oke. Kita buat lagi. Sini izin saya hapus. Misal ada garis L. Hapus ya. Misal ada garis L yang melalui A. A-nya tadi saya pilih 3,4. Sebenarnya titiknya ini terserah, yang penting titiknya ini memenuhi di garis H kalau disubstitusi, oke? Dan sejajar garis G, oke? Rumusnya pakai apa? Pakai Y min YA sama dengan, karena ini gradien dari garis L itu sama dengan garis G. Kenapa sama? Karena sejajar. Jadi kita pakai MG kali X min XA. Nah, MG-nya ini berapa? Nah, ini dari garis X itu kan 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Kita ubah dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini kan 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Kita ubah Y-nya kita sendirikan begini, 3Y, 2X-nya kita pindah ke kanan, 2-nya juga, lalu kita bagi 3, kita bagi 3. Nah, ini adalah gradien dari garis G, di mana gradien tersebut sama dengan gradien di garis L karena sejajar. Dan tadi kita tinggal substitusi saja. YA-nya 4, MG-nya min 2/3 kali X min 3. Seperti biasa, langsung kita kalikan 3 agar tidak ada pecahan. Kali 3Y min 12 min 2 kali X min 3. 3Y min 12 sama dengan min 2X plus 6. Kita ubah ke sana semua jadi 2X plus 3Y min 12 min 6 dengan min 18 dengan 0. Ini adalah persamaan garis L. Sudah ketemu. Ini aku tulis di sini biar tidak lupa, yaitu 2X plus 3Y min 18 sama dengan 0. Sudah ketemu garis L. Sekarang tinggal satu garis lagi, yaitu garis yang berada di sini. Nah, garis yang berada di sini, jadi nanti ada garis yang melalui perpotongan antara garis L dengan garis H. Sama caranya dengan mencari garis K, yaitu menggunakan berkas garis. Oke, ini saya hapus. Oke, karena tadi udah garis K, L, sekarang ada garis M ya. Misal ada garis M yang melalui perpotongan garis apa aja? Garis L dan garis H. Garis L dan garis H. Sama, pakai berkas garis.
Berarti sama garis M sama dengan L plus lambda H sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0. Lalu kita substitusi garis L sini 2x plus 3y min 18 plus lambda kita kalikan x min y plus 1 sama dengan 0. Kita jabarkan 2x plus 3y min 18 plus lambda x min lambda y plus lambda sama dengan 0. Koefisien x kita jadikan 1 ya. 2 plus lambda x plus 3 min lambda y min 18 plus lambda sama dengan 0. Lalu y-nya kita sendirikan kayak tadi ya. Jadi ini 3 min lambda y sama dengan semuanya berubah tanda. Jadi min 2 min lambda x plus 18 min lambda. Lalu kita bagi dengan 3 min lambda. Maaf tadi saya lupa, saya mau langsung bagi. Jadi ini langsung kita bagi 3 min lambda. Hasilnya y, ini kita bagi juga. Min 2 min lambda per 3 min lambda x plus 18 per 3 min lambda per 3 min lambda. Oke, karena di sini garis M itu sejajar dengan garis K, jadi gradiennya sama kayak garis K, yaitu 1/4. Ini nanti yang ambil sebarang gradien ya. Udah, kita langsung masukkan aja ke sini. Sini saya ganti aja. Jadi ambil sebarang gradien garis M, dimana garis M itu sejajar dengan garis K. Jadi langsung aja jadi M, bagian M itu juga 1/4. Kita masukkan, ini hapus. Jadi 1/4 sama dengan min 2 min lambda per 3 min lambda. Kita kalikan silang. 1 kali 3 min lambda ya 3 min lambda. Sama dengan 4 kali min 2 8 min 4 lambda. Sama kita pindah ke sini jadi 4 lambda min lambda sama dengan min 8 min 3. Jadi 3 lambda sama dengan min 11. Lambdanya ketemu min 11 per 3. Ternyata sama seperti lambdanya garis K yang tadi ya. Oke, jadi kita substitusikan ke sini. Jadi lambdanya kita substitusikan ke garis M yang awal. Ini saya hapus saja, jadi langsung tak ganti aja lambdanya. Ini langsung tak ganti. Min 11 per 3. Oke, seperti biasa langsung semua kalikan 3. Jadi 6x 9y. Ini dikalikan 3 jadi berapa? 18 dikalikan 3 24 3 ini 54. Ini 3 hilang 9 ya, min 11 kali x min y plus 1 sama dengan 0. 6x plus 9y min 54, ini kalikan distributif, min 11x plus 11y min 11 sama dengan 0. X ketemu X kita tambahkan jadi 6x min 11x sama dengan min 5x, 9y sama 11y jadi plus 20y, min 54 min 11 ketemu jadi min 65, betul, sama dengan 0. Semua kita kalikan negatif 1,
Jadi 5x min 20y plus 65 sama dengan 0. Inilah persamaan garis M. Jadi garis M itu dia sejajar dengan garis K ya. Nah, sini adalah garis M. Persamaannya 5x min 20y plus 65 sama dengan 0. Oke, jadi sudah ketemu semua ya. Kita tulis di sini. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang A, persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang adalah, nah, ya kita tulis saja ada garis G sini. Garis G persamaannya kita tahu ya, 2x plus 3y min 2 sama dengan 0. Terus ada garis L, ini dia sejajar dengan garis G. Tulis berarti 2x plus 3y min 18 sama dengan 0. Terus ada garis K, samaannya 5x min 20y plus 17 sama dengan 0. Terus ada garis M, 5x min 20y plus 65 sama dengan 0. Inilah persamaan garis dari sisi-sisi jajar genjang yang lain. Ini berbentuk jajar genjang sini. Oke. Lalu untuk menjawab soal yang 1B, tentukan luas jajar genjang tersebut. Oke, kita semua tahu ya luas jajar genjang. Nah, terusnya aja. Luas jajar genjang itu kan alas dikalikan tinggi. Oke, alas dikalikan tinggi. Alasnya itu di sini alas, di sini alas. Nah, untuk tingginya itu di sini. Jadi kita mencari jarak antara titik A ke garis G. Nah, ini itu tingginya. Tinggi jajar genjang itu seperti ini. Nah, ini tingginya. Nah, misal di sini jajar genjangnya A, ini kan titik A ya, A, B, C, D gitu. Nah, kita harus mencari titik D. Nah, titik D ini kan titik yang melalui perpotongan dari garis K dan garis L. Oke, jadi kita saya tulis di sini aja ya, karena ini persamaannya sudah ketemu ya. Saya mau hapus. Oke. Mencari titik D, di mana titik D ini melalui perpotongan garis K dan garis L. K dan garis L. Caranya apa? Berarti kita menggunakan eliminasi. Oke, di sini garis K sama L ya. Dari 5x min 20y plus 17 saya pindahkan ke saya, jadi min 17. Ini 2x plus 3y sama dengan 18. Sini saya kalikan ini ya, saya kalikan 2, persamaan yang atas saya kalikan 2, persamaan yang bawah saya kalikan 5. 5x kali 2, 10x min
40Y sama dengan ini min 34 ya. 2x saya kalikan 5, 10x plus 15y sama dengan 18 saya kalikan 5 itu hasilnya 90. Lalu saya kurangkan, nah 10x ini habis, min 40y min 15y ketemu min 55y sama dengan min 34 min 90 min 124. Temu y-nya adalah 124 per 55. Ini y-nya. Lalu kita substitusikan ke terserah mau persamaan yang ke satu atau kedua untuk mencari nilai x. Jadi kita substitusikan. Saya substitusikan ke persamaan kedua ya. 2x plus 3 dikali y-nya ini 124 per 55 sama dengan 18. Kan 2x sama dengan 18 dikurangi 3 dikali 124 dikalikan 3 jadikan 12 6 7 3 4 7 2 ya 472 55. Di sini x-nya aku ketemu 309 per 55. Oke, jadi koordinat titik D ya, koordinat titik D. Saya tulis di sini aja ya. Titik D koordinatnya itu 309 per 55, 124 per 55. Ini titik D. Oke, izin menghapus yang sini. Setelah kita menemukan koordinat titik D, kita ingin mencari alas. Karena untuk mencari alas itu sama saja kita mencari jarak antara dua titik, yaitu titik A ke D. Oke, mencari jarak antara titik A dan titik D. Oke, siapa? Yaitu akar. Oh, tulis dulu. Titik A ke titik D itu kan AD ini ya. Ini akar, ini rumus jarak antara dua titik ya. Di XD min XA kuadrat ditambah YD min YA kuadrat. XD-nya berapa di sini? 309 per 55 dikurangi XA-nya 3. Ini ditambah YD-nya 124 per 55 dikurangi YA-nya 4 dikuadratkan. 4, kita hitung ya, 309 per 55 dikurangi 5 kali 3, ini kan 15 165 per 55, jadi 309 dikurangi 165 ini 4, 10 kurang 4, 10 kurang 6 4, 144 144 per 55 berat ditambah ditambah 124 itu per 55 kurangi ini 455 kan 4 kan 20 ya kan dia
220 per 55. 220 dikurangi 1 per 4, 10 kurangi 6 menjadi 1, 11 dikurangi 2 ini jadi 9. Kan ini min. Dan 6 per 5 kuadrat. Di sini artinya sudah saya hitung, ketemu 4 per 55 akar 966 satuan. Ini untuk alasnya, jadi alasnya. Lalu step yang kedua, kita mencari tinggi. Dimana mencari tinggi itu sama saja mencari jarak antara titik A dengan garis G. Oke, sini saya tulis dulu aja alasnya ya. Alasnya kan 4 per 55 kali 9 satuan. Ini izin saya hapus. Nah, mencari tinggi itu sama dengan mencari jarak antara titik A dan garis G. Oke, jadi kita misalkan dulu ya. Misalkan T adalah jarak antara titik A dan garis G. Di sini T sama dengan mutlak. Garis G tadi persamaannya apa? Tuh, berarti 2XA plus 3YA 2 per plus minus akar ini ya, 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Kita substitusikan aja nilai XA nya ke 3 dikali 4 kurang 2. Karena ini mutlak ya, ini langsung positif, berarti akar 4 ditambah 9 berarti akar 13. Atau berapa ini? 6 ditambah 12 18, 19 dikurangi 2 16. Kan ketemu 16 per akar 13 satuan. Ini adalah T tingginya. Oke, berarti luas jajar genjang luasnya kan alas dikalikan tinggi. Alasnya tadi ketemu 4 per 55 akar 966 dikali tingginya 16 per akar 13. Nah, ini jika dikalikan langsung aja yang 4 kali 16 kan 64 akar 966 per 55 akar 13. Ini kalau dihitung dengan kalkulator hasilnya mendekati 10 satuan. Oke, jadi luas dari jajar genjang tersebut adalah 64 akar 966 per 55 akar 13 satuan atau sekitar 10 satuan. Baik, jadi seperti itu untuk soal nomor 1 dan sekarang lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F
min 1, min 2 dan garis G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3:2. Jadi di materi tempat kedudukan itu ada yang namanya cara menjalankan titik. Kita bakal pakai cara itu. Langkah pertama itu ambil sebarang titik. Misal titik A, XA, YA. Oke, jadi ilustrasinya itu seperti ini. Sini ada titik F dengan koordinat min 1, min 2. Lalu di sini ada garis G. Nah, di sini ada titik A. Koordinat XA, YA. Nah, jarak dari F ke A sini dengan jarak A ke garis G itu perbandingannya 3:2. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kita akan menggunakan rumus jarak di antara dua titik dan jarak antara titik ke garis. Kita tulis di jarak antara titik A dan titik F per jarak antara titik A dan garis G itu perbandingannya 3:2. Oke, ini diketahui di soal. Kita masukkan rumusnya. Jadi ini rumus jarak antara dua titik ya. XF min XA kuadrat tambah YF min YA kuadrat. Kita akar per jarak antara titik A garis G berarti 2XA min 3YA plus 6 per plus minus akar 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan 3:2. Oke, kita masukkan XF-nya min 1 min XA kuadrat ditambah YF-nya min 2 min YA kuadrat per, ini langsung ya karena mutlak, jadi langsung aja 2XA min 3YA plus 6 per akar dari 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat itu kan berarti 4 ditambah 9 itu akar 13 sama dengan 3/2. Oke, ini kita kalikan silang, jadi 2 dikalikan ini 3 dikalikan ini. Nah, karena akar 13 ini ada di bagian tengah itu, jadi nanti otomatis akar 13 bakal ikut dikalikan dengan 2 ke atas. Jadi kita tulis saja dulu seperti ini. 2 dikalikan akar min 1 min XA kuadrat plus min 2 min YA kuadrat sama dengan 3 dikali 2XA min 3YA plus 6 per akar 13. Nah, ini akar 13 kita ikatkan ke sini, 2 dikalikan 13 dikalikan 1 min XA kuadrat plus min 2 min YA kuadrat
dengan ini langsung 3 dikalikan 2XA lagi 6XA min 9YA plus 18. Oke, kita ketemu ini. Nah, ini nanti bakal kita kuadratkan kedua sisi. Oke, jadi kedua sisi kita kuadratkan. Karena tidak cukup, jadi saya izin untuk menghapus yang ini ya. Kita terus ulang ini 2 kali akar 12 kali akar min 1 min XA kuadrat ditambah min 2 min YA kuadrat sama dengan ini 6XA min 9YA plus 18. Oke, jadi yang di dalam akar ini akan saya jabarkan terlebih dahulu aja. Dari 2 kali akar 12 tadi. Ini kan hanya 1 plus 2XA plus XA kuadrat ditambah 4 plus 4YA plus YA kuadrat untuk akar ya sama dengan 6XA min 9YA plus 18. Oke, ini langsung akarnya agar hilang kita kuadratkan kedua sisi. Ini dikuadratkan jadinya 4 dikali 13 kali ini langsung ya, jadi XA kuadrat plus YA kuadrat plus 2XA plus 4YA 1 ditambah 4 plus 5. Nah ini ketika 6XA min 9YA plus 18 saya kuadratkan, hasilnya 36XA kuadrat plus 81 YA kuadrat min 108 XA YA plus 216 XA min 324 YA plus 324. Hasilnya sepanjang itu. Oke, lalu 4 dikali 13 ini 52. Kita tulis lagi XA kuadrat plus YA kuadrat plus 2XA plus 4YA plus 5. Kita tulis lagi 36 XA kuadrat plus 81 YA kuadrat min 108 XA YA plus 216 XA min 324 YA plus 324. Ini kita kalikan distributif, oke? Sini aja ya. 52 XA kuadrat plus 52 YA kuadrat plus 52 dikali 2 104 XA, 52 dikali 4 plus 208 ya, 208 YA, 52 dikalikan 5 260. Kemudian kita tulis lagi 36 XA kuadrat plus 81 YA kuadrat min 108 XA YA plus 216 XA
min 324 YA plus 324. Oke, lalu semuanya kita pindah luaskan ke sebelah kiri. Jadi kita mengenalkan salah satu sisi ya. Kita tulis 52XA kuadrat. Yang XA kuadrat 36 ini kita pindahkan jadi min 36XA kuadrat plus 52 YA kuadrat min 81 YA kuadrat plus 104. Oh, maaf, XA YA dulu ya. Nah ini bisa pindah ke sini plus 108 XA YA baru ini plus 104 XA min 216 XA plus 208 YA min 324 jadi plus 324 YA plus 260 min 324 sama dengan 0. Oke, lalu kita jumlahkan semuanya. 52XA kuadrat dikurangi 36. Berarti kita mau berapa? 52 dikurangi 36 itu 16 XA kuadrat. Betul ya? 52 dikurangi 36 ini 6 ya, 16 XA kuadrat. Terus 52 min 81 min 52 9 min 29 YA kuadrat lalu plus 108 XA YA terus 104 XA dikurangi 216 XA berarti 216 dikurangi 104 ya, min 112 XA lalu 208 ditambah 324 12 plus 532 YA dan yang terakhir 260 dikurangi 324 berarti 324 min 64 sama dengan 0. Oke. Ini hasil perhitungan kita. Lalu kita jalankan titik tersebut. Jadi jalankan titik tersebut. Maksudnya apa? Kita menjalankan titik itu dimana yang variabelnya masih XA itu diganti menjadi X dan yang variabelnya YA itu diganti menjadi Y. Oke, jadi ketika titik ini dijalankan persamaannya menjadi 16 X kuadrat min 29 Y kuadrat plus 108 XY min 112 X plus 532 Y min 64 sama dengan 0. Nah, mungkin persamaan ini akan bingung. Ini persamaannya berbentuk apa? Oke, izin menghapus bagian atas ini ya. Oke. Jadi saya misalkan dulu aja. Jadi misalkan M adalah tempat kedudukan
titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1, min 2 dan garis G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3:2. Nah, karena sudah kita misalkan M adalah tempat kedudukan titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1, min 2 dan garis G 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 adalah 3:2. Berarti M itu persamaannya ini 16 kuadrat min 29y kuadrat plus 108xy min 112x plus 532y min 64 sama dengan 0. Nah, ini tuh bentuknya apa sih? Bentuknya kita ingat kembali bentuk umum ya, bentuk umum persamaan berderajat 2. Bentuk umumnya tuh kayak gini, x kuadrat plus y kuadrat plus 2c y plus 2dx plus 2y plus f itu sama dengan 0. Ini sama derajat 2 itu bentuknya seperti ini. Oke, nah di sini kan berarti kita tahu A-nya, sini A-nya 16, B-nya min 9. Nah, ini tuh 2C. 2C itu 108. Berarti C adalah 108 dibagi 2, yaitu 54. Lalu kita cari diskriminannya. Kenapa kita mencari diskriminan? Karena kita ingin tahu bentuk dari kesamaan itu berbentuk apa, diskriminan. Cara mencari diskriminan itu A dikalikan B dikurangi C kuadrat. Kita masukkan saja A-nya 16 dikalikan B-nya negatif 29 dikurangi C kuadrat. C kuadrat itu kan 54 kuadrat. Di sini kan sudah terlihat hasil dari diskriminannya pasti kurang dari 0 karena ini negatif, ini juga negatif. Oke, karena ini saya tulis saja ya, karena diskriminannya kurang dari 0, maka M ini berbentuk hiperbola. Oke, jadi tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F dan garis G itu berbentuk hiperbola. Jadi ini adalah berbentuk grafik hiperbola. Jadi seperti itu. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang X O Y dan melalui titik P 3,1, min 2. Oke, pertama kita misalkan A adalah bidang X O Y, maka persamaan bidang A
yaitu Z sama dengan 0. Ini adalah sebuah bidang. Oke. Kalau kita misalkan ada bidang E ya. Oke, kita misalkan E itu adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U dan bidang A. Jadi karena kita tadi sudah misalkan bidang A ini adalah bidang XOY. Jadi dari soal ini yang kita cari adalah persamaan E. Kita pakai rumus berkas bidang. E yaitu garis potong U, bidang U tambah lambda A sama dengan 0. Kita substitusikan persamaannya X plus Y dikali Z plus 2 lambda kita kalikan dengan Z ya sama dengan 0. X plus Y min dikali Z plus 2 ini langsung ya plus lambda Z sama dengan 0. Koefisiennya kita satukan ya, ini X nya tetap sendiri, Y nya sendiri. Untuk Z kita punya min 3 plus lambda Z plus 2 sama dengan 0. Oke. Lalu karena di sini ya, karena E ini ya melalui titik P, koordinatnya 3, 1, 2. Ini diketahui di soal ya. Maka substitusikan titik P ke bidang E untuk mencari lambdanya. Oke, kita substitusikan biasa. X nya kita masukkan 3, Y nya masukkan 1 plus min 3 lambda, Z nya kita masukkan min 2 sama dengan 0. Kita langsung aja hitung ya. 3 tambah 1 4 ditambah di sini kan min 3 dikali min 2 6, min 2 dikali lambda berarti min 2 lambda plus 2 sama dengan 0. Ini berarti langsung 4 ditambah 6 10, langsung dikurangi 2 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Ini kan berarti 10 tambah 2 12, 12 min 2 lambda sama dengan 0. Ini kan 12 sama dengan 2 lambda, lambdanya ketemu 6. Karena lambdanya udah ketemu 6, kita substitusikan lambda ke persamaan E yang awal ini tadi. Langsung aja ke sini ya, substitusikan lambdanya jadi E X plus Y min 3Z ya, X plus Y min 3Z plus 2. Nah ini plus lambda Z, lambdanya kita masukkan 6, jadi plus 6Z sama dengan 0. Jadi persamaan bidang E adalah X plus Y, ini min 3Z plus 6Z, jadi kan plus 3Z ya, plus 2 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U, X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang XOY dan melalui titik P 3, 1, min 2 adalah X plus Y plus 3Z plus 2 sama dengan 0. Oke, lanjut ke soal nomor 4.
Oke, untuk soal nomor 4, diketahui lingkaran L 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 sama dengan 0, dan lingkaran K x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y plus 19 sama dengan 0. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan lingkaran K dengan pusat lingkaran tersebut pada garis G 2x min 4y min 3 sama dengan 0. Oke, dari soal itu bisa diilustrasikan seperti gambar berikut. Jadi di sini ada misalnya lingkaran K ya. Lingkaran K. Terus ada lingkaran L. Nah, melalui perpotongan dua lingkaran ini dapat dibuat satu lingkaran, di mana lingkaran tersebut memiliki pusat yang berada pada garis G. Maaf, pusatnya di sini. Nah, jadi bisa diilustrasikan seperti ini. Nah, langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui ada lingkaran L. Lingkaran L ini kan bentuknya 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan dibagi 4 semua. Kalau dibagi 4 menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Oke. Untuk persamaan lingkaran K, kita tulis tetap x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y plus 19 sama dengan 0. Dengan pusatnya, ya kita tulis juga pusatnya ada di garis G, yaitu 2x min 4y min 3 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita akan memisalkan ini. Misalkan ini lingkaran M ya. Dimisalkan M adalah persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan lingkaran K. Pakai rumus apa? Pakai rumus berkas lingkaran. M tambah lambda K sama dengan 0. Kita substitusikan saja nilainya. X kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 plus lambda dikalikan K di sini. X kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y plus 19 sama dengan 0. Oke, kita tulis lagi plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1. Ini lambda yang kita kalikan distributif ya, plus lambda x kuadrat plus lambda y kuadrat plus 4 lambda x min 10 lambda y plus 19 lambda sama dengan 0. Koefisiennya kita jadikan 1 ya. Koefisien x kuadrat di sini kan 1 plus lambda x kuadrat, y-nya juga 1 plus lambda y kuadrat, terus plus min 2 plus 4 lambda x, kan min 2 plus 4 lambda
plus min 4 min 10 lambda Y plus 1 plus 19 lambda sama dengan 0. Oke, benar. Lalu semua kita bagi dengan 1 plus lambda agar menghasilkan bentuk persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus x plus by plus c. Oke, kita bagi begini: x kuadrat plus y kuadrat plus min 2 plus 4 lambda per 1 plus lambda, ini x ya, plus min 4 min 10 lambda per 1 plus lambda Y plus 1 per 1 plus lambda plus 19 lambda per 1 plus lambda sama dengan 0. Oke, sudah dalam bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus, ini persamaan lingkaran ya, berarti ini kan plus ax plus by plus ini c. Oke. Lalu langkah kedua, kita mencari pusatnya lingkaran M. Kan sudah diketahui persamaan lingkaran, kita bisa menentukan pusatnya. Oke, saya tulis di sini ya. Kan pusat M, koordinatnya A, B ya, A kecil, B kecil. Mencari nilai A kecil itu kan min A besar per 2. Kita masukkan saja langsung nilainya, berarti di sini min 2 plus 4 lambda per 2 kali 1 plus lambda ya. Langsung saja ketemunya berapa ini? 2 min 4 lambda per 2 plus 2 lambda. Ini A-nya. Terus untuk mencari B kecil, B-nya ya, kita min B besar per 2. Tuh, kita langsung masukkan min. B-nya itu kan min 4 min 10 lambda per 2 dikali 1 plus lambda. Ketemu 4 plus 10 lambda per 2 plus 2 lambda. Ini adalah B-nya. Oke, jadi pusat M itu ada di 2 min 4 lambda per 2 plus 2 lambda sama 4 plus 10 lambda per 2 plus 2 lambda. Oke. Lalu di sini kan tertulis pusat lingkaran tersebut ada pada garis G, 2x min 4y min 3 sama dengan 0. Berarti kita tinggal substitusikan x-nya itu dengan 2 min 4 lambda per 2 plus 2 lambda. Terus substitusikan y-nya dengan 4 plus 10 lambda per 2 plus 2 lambda. Oke, izin hapus di sini ya. Oke, karena pusatnya ada pada garis G, mana garis G-nya itu 2x min 4y min 3 sama dengan 0, maka
Terus substitusikan saja. X-nya kita substitusi dengan ini. 2 min 4 lambda per 2 plus 2 lambda. Oke. Min 4Y, Y-nya kita substitusikan dengan ini. 4 plus 10 lambda per 2 plus 2 lambda kurangi 3 sama dengan 0. Oke, semuanya kita kalikan dengan 2 plus 2 lambda agar tidak menghasilkan pecahan. Hasilnya menjadi 2 kali 2 min 4 lambda min 4 kali 4 plus 10 lambda min 3 kali 2 plus 2 lambda sama dengan 0. Oke, kita jabarkan ya. Jadinya 4 min 8 lambda min 16 min 40 lambda min 6 plus 6 lambda sama dengan 0. Oke. Terus kita hitung di sini 4 min 16 bukan min 2 min 12 min 12 min 12 min 6 min 18 min 8 lambda min 40 lambda min 48 min 48 plus 6 ya, kan min 48 kan min 48. Oh maaf, ini min, makanya nah min 52 lambda 54 nah dengan 0. Berarti dari sini ditemukan lambdanya sama dengan min, ya kan, min plus min 1/3. Min. Setelah lambdanya ditemukan min 1/3, kita substitusikan ke persamaan n yang awal. Sini kita substitusikan dengan situ. Biasanya hapus. Untuk perhitungannya di sini betul kan ya? Ini kan min 6 lambda, di sini udah 15, min 8 min 40 min 48 min 48 min 6 min 54. Oke, betul. Pindah ke sini 54-nya jadinya min 1/3. Betul. Dan substitusikan aja lambdanya ke persamaan n yang awal tadi pakai berkas lingkaran. Tulis x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1. Dan substitusikan min 1/3 kali x kuadrat plus y kuadrat plus 4x ya min 10y plus 19 sama dengan 0. Semuanya kita kalikan 3 agar tidak ada pecahan. X kuadrat 3y kuadrat kali 3 4x kali 3 12y kali 3 menjadinya min x kuadrat min y kuadrat min 4x plus 10y min 19 sama dengan 0. 3x kuadrat dikurangi x kuadrat 2x kuadrat, 3y kuadrat dikurangi y kuadrat plus 2y kuadrat min 6x min 4x min 10x min 12y plus 10y berarti min 2y plus 3 min 19 berarti min 16 sama dengan 0. Semua kita bagi 2 jadinya x kuadrat plus y kuadrat min 5x min y min 8 sama dengan 0. Oke, jadi persamaan lingkaran yang melalui perpotongan lingkaran L dan lingkaran K dengan pusat lingkaran tersebut pada garis G 2x min 4y min 3 sama dengan 0 adalah x kuadrat plus y kuadrat min 5x min y min 8 sama dengan 0. Dan inilah jawabannya. Oke,
Sekian pembahasan soal UTS Geometri Analitik tahun 2024 oleh saya, Aulinda Maharani. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin saya ada salah tulis atau salah pengucapan dalam lisan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.